Sobat Value. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari gangguan yang tak kasat mata. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian nggak ketinggalan kisah horor lainnya. Yuk, kita mulai ceritanya. Saban sore saat langit malang mulai berubah, warna menjadi jingga yang memar. Seperti luka yang tak pernah sembuh dan terus menganga di ufuk barat. Aroma gurih bakso milik Pak Darmo mulai menyapu ganggang sempit di pinggiran kota dengan kejamnya. Bau bawang putih goreng yang kuat dan menggigit, berpadu dengan kaldu sumsum yang kental dan berlemak, menciptakan godaan yang sulit ditolak bagi siapapun yang melintas. Sebuah panggilan diam yang menarik perut kosong dan jiwa yang lelah. Namun, jika seseorang memiliki penciuman yang cukup tajam, atau mungkin insting primal yang belum tumpul oleh hiruk-pikuk kota, ada semburat bau lain yang menyelinap di balik kelezatan itu, seperti racun yang disembunyikan dalam madu. Ada bau amis yang janggal dan menusuk, seperti bau besi berkarat yang bercampur dengan keringat busuk yang dipaksakan hilang oleh wewangian rempah yang berlebihan. Bau itu seperti hembusan napas dari makhluk yang tak terlihat, menyusup pelan ke dalam hidung, merayap ke saluran pernapasan, dan akhirnya membuat bulu kuduk berdiri tegak tanpa alasan jelas. Seolah-olah tubuh secara insting tahu bahwa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang lapar dan mengintai dari balik kabut uap panas. Warung bakso Malang Barokah tidak pernah sepi, bahkan di hari-hari hujan deras yang membuat jalanan becek dan licin. Antrean pembeli mengular panjang hingga ke bahu jalan. Orang-orang rela berdesakan bahu-membahu di bawah lampu neon yang berkedip-kedip tidak menentu. Seperti mata yang kelelahan tapi tak mau menutup, demi semangkok bakso yang teksturnya konon sekenyal daging segar yang baru saja disembelih. Namun lumer begitu saja di mulut seperti mimpi yang lenyap saat terbangun. Pak Darmo, pria parubaya dengan rambut yang mulai memutih di pelipis, seperti salju pertama yang jatuh di lereng gunung. Namun memiliki tatapan mata yang sangat cekung dan gelap seperti sumur kering, yang menyimpan rahasia. Selalu berdiri tegar di balik kuali besi besarnya yang sudah hitam legam oleh asap bertahun-tahun. Ia hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang dingin dan palsu, yang tidak pernah mencapai matanya. Senyuman yang lebih mirip pada gerimisan bibir daripada ekspresi kebahagiaan. Matanya selalu waspada, bergerak gelisah ke arah sudut-sudut ruko yang gelap dan lembab, seolah-olah ia sedang menjaga sesuatu yang bernapas di dasar panci besarnya. Sesuatu yang hidup dan berdenyut di bawah lapisan kuah mendidih itu. Di tengah hiruk-pikuk itu, suara sendok yang beradu dengan mangkuk logam bergema seperti ritme yang hipnotis, menarik lebih banyak orang ke dalam jebakan tak kasat mata. Seorang anak kecil dengan baju kumal menarik tangan ibunya. "Bu, beli bakso yuk, wanginya bikin lapar," kata si anak dengan mata berbinar. Ibunya mengangguk, tak sadar bahwa aroma itu bukan sekadar bau makanan, melainkan umpan yang dirancang untuk menarik mangsa. Pak Darmo menuangkan kuah panas ke mangkuk mereka. Uapnya mengepul tebal seperti kabut pagi di gunung, menyembunyikan apa yang sebenarnya ada di dalamnya. "Pak, tambahin mie kuningnya dong, yang banyak," seru seorang pelanggan muda, seorang mahasiswa, dengan tas ransel lusuh yang penuh buku catatan, dan pena yang sudah hampir habis tintanya, sambil menyodorkan mangkuk kosongnya dengan tangan yang sedikit gemetar karena kelaparan setelah seharian kuliah. Pak Darmo mengangguk pelan, tangannya yang gemetar sedikit, bukan karena usia, tapi karena beban rahasia yang semakin berat. Menuangkan kuah panas ke dalam mangkuk dengan hati-hati, seolah-olah setiap tetes mengandung kutukan. "Hati-hati nak, panas sekali ini," jawabnya dengan suara serak, seperti angin yang berhembus melalui celah pintu tua, yang sudah lapuk dan berderit. Suara yang penuh dengan nada peringatan yang tak terucap. Mahasiswa itu tertawa ringan, suaranya bergema di antara kerumunan, tak menyadari bagaimana mata Pak Darmo melirik ke belakang, ke arah tirai kusam yang menutupi pojok dapur seperti kain kafan yang robek. Di balik tirai itu, sesuatu seperti hembusan napas pelan terdengar, tapi hanya Pak Darmo yang bisa mendengarnya. Napas yang basah dan lapar, napas yang seolah-olah datang dari kedalaman bumi, membawa bau tanah basah dan darah yang sudah mengering. Saat matahari semakin tenggelam, bayangan panjang mulai merayap di dinding ruko, membuat suasana semakin mencekam meski keramaian masih berlangsung. Seorang pedagang kaki lima di seberang jalan memandang warung Pak Darmo dengan tatapan curiga, menggelengkan kepala pelan. "Aneh warung itu, selalu ramai tapi pemiliknya kelihatan seperti hantu," gumamnya pada dirinya sendiri, tapi ia tak berani mengucapkannya keras-keras. Di dalam, Pak Darmo terus bekerja, tangannya yang kasar mengaduk kuali dengan gerakan mekanis.
Tapi pikirannya melayang ke tempat lain, ke malam-malam gelap di mana rahasianya bermula. Malam itu, saat warung mulai tutup dan pelanggan terakhir meninggalkan tempat dengan perut kenyang. Tapi jiwa yang mulai gelisah tanpa mereka sadari, seorang wanita tua dengan kerudung pudar yang sudah usang dan berbau lembab mendekati Pak Darmo yang sedang membersihkan meja dengan kain lap yang sudah hitam oleh noda. Wajahnya keriput seperti kulit pohon tua, matanya redup tapi penuh dengan kekhawatiran yang tak bisa disembunyikan. "Pak, baksonya enak sekali. Tapi malam-malam ini saya mimpi buruk terus. Seperti ada yang mengintai di kamar saya. Sesosok hijau besar dengan mata merah yang menyala," katanya pelan. Suaranya bergetar seperti daun yang ditiup angin kencang. Tangannya memegang tas anyaman dengan erat seolah mencari pegangan. Pak Darmo berhenti sejenak. Tangannya memegang kain lap dengan erat hingga buku-buku jarinya memutih seperti tulang yang terpapar. Denyut nadi di lehernya semakin cepat. "Itu cuman mimpi, Bu. Mungkin capek saja setelah seharian bekerja," balasnya dengan suara yang dipaksakan tenang. Tapi matanya menghindari tatapan wanita itu. Melirik ke lantai seolah takut jika mata mereka bertemu, rahasia akan bocor. Wanita tua itu mengangguk ragu, keraguan terpancar jelas di wajahnya. Tapi saat ia berbalik untuk pergi, angin malam yang tiba-tiba bertiup membawa bau amis yang lebih kuat dari dapur. Bau yang sekarang seperti campuran antara darah segar dan lumut basah, membuatnya mempercepat langkah dengan hati yang berdegup kencang, seolah dikejar oleh sesuatu yang tak terlihat. Pak Darmo berdiri sendirian di tengah ruko yang mulai gelap. Lampu neon di atas kepalanya mulai redup dan berkedip seperti sinyal bahaya yang tak diindahkan. Ia mendengar suara desisan samar dari kuali besarnya, seolah-olah ada yang mengaduk-aduk dari dalam. Gerakan lambat tapi penuh niat jahat. Suara itu seperti bisikan, lebih banyak jiwa. Ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Besok adalah Kamis, dan ritual itu akan datang lagi. Seperti kutukan yang tak pernah lepas, sebuah lingkaran setan yang semakin menyempit di sekitar lehernya. Di luar, angin malam-malang bertiup dingin dan menusuk, membawa bisikan-bisikan dari gunung-gunung yang mengelilingi kota seperti penjaga purba yang diam tapi waspada. Daun-daun pohon bergoyang pelan, seolah bergosip tentang rahasia yang terkubur di lereng-lereng gelap. Pak Darmo mengunci pintu depan dengan tangan gemetar. Kunci berderit seperti jeritan kecil, tapi ia tahu, ada pintu lain yang tak pernah bisa dikunci. Pintu menuju kegelapan yang ia buka sendiri 3 tahun lalu. Pintu yang sekarang terbuka lebar dan tak mau ditutup lagi, mengundang angin dingin yang membawa bau kematian ke dalam hidupnya yang rapuh. Malam semakin larut, dan di pojok dapur, bayangan mulai memanjang, seolah menunggu saat yang tepat untuk bergerak. Pak Darmo duduk di kursi kayu tua, memeluk dirinya sendiri, tapi dingin itu bukan dari angin, itu dari dalam dirinya, dari kesepakatan yang telah ia buat dengan kegelapan. Ingatan Darmo seringkali melayang kembali ke 3 tahun yang lalu, seperti kabut dingin yang tak pernah benar-benar hilang dari lereng-lereng Gunung Kawi, menyusup ke dalam pikirannya di saat-saat paling sunyi. Saat itu, ia hanyalah seorang lelaki hancur yang berdiri di ambang pintu bunuh diri. Lehernya terasa seperti dicekik oleh tali tak kasat mata, yang semakin hari semakin kencang, karena utang rentenir yang tak pernah berkurang. Gerobak baksonya yang reyot, dengan roda yang sudah miring dan cat yang mengelupas, tak lagi laku dijajakan di pinggir jalan. Pelanggan yang dulu setia kini hilang satu persatu, tergoda oleh warung-warung baru yang lebih modern, meninggalkannya dengan tumpukan tagihan yang menumpuk seperti monster tak terlihat, yang menggerogoti hari-harinya. Istrinya, wanita yang pernah ia janjikan kehidupan layak, telah pergi meninggalkannya dalam diam, hanya menyisakan surat pendek yang berisi kata-kata pahit. "Aku tak sanggup lagi melihatmu hancur seperti ini." Rumah kontrakan kecil mereka digusur, dan Darmo tidur di bawah gerobaknya, ditemani hujan deras dan rasa malu yang lebih dingin daripada air malam. Malam itu, di bawah hujan deras yang seolah menangisi nasibnya, airnya deras mengguyur seperti air mata langit yang tak terbendung, membasahi tanah hingga becek dan licin. Darmo memutuskan untuk mendaki lereng Gunung Kawi sendirian. Bukan untuk berdoa seperti orang-orang saleh yang datang dengan membawa sesaji dan harapan suci, melainkan untuk menjual apa yang tersisa dari dirinya, jiwanya, jika perlu, kepada siapapun yang mau membeli. Ia membawa pisau kecil di saku bajunya, berencana mengakhiri semuanya di puncak jika tak ada jawaban. Kakinya berat melangkah di jalur setapak yang licin, lumpur menempel di sandal usangnya, tapi keputusasaan mendorongnya maju.
seperti tangan tak terlihat yang mendorong dari belakang. Lereng gunung itu gelap dan lembab, seolah menelan cahaya bulan yang redup. Kabut tebal menyelimuti setiap langkahnya seperti tangan-tangan tak terlihat yang meraih bajunya, menariknya lebih dalam ke kegelapan. Pohon-pohon tinggi menjulang seperti penjaga diam yang abadi. Ranting-rantingnya bergoyang pelan, seolah berbisik satu sama lain tentang pendatang yang nekat ini. Suara angin berhembus melalui celah-celah batu, seperti erangan makhluk purba yang tertidur ribuan tahun. Kadang terdengar seperti tangis, kadang seperti tawa yang mengejek. Setiap hembusan membawa bau tanah basah yang menyengat, bercampur dengan aroma lumut dan daun membusuk yang membuat perut Darmo mual. Ia tersandung berkali-kali, lututnya terluka berdarah tapi ia terus maju. Napasnya tersengal, pikirannya penuh dengan bayangan anak dan istrinya yang kini entah di mana. Saat Darmo akhirnya tiba di bawah pohon beringin tua yang legendaris, pohon raksasa dengan akarnya menjuntai seperti jemari raksasa yang menjulur dari tanah, selalu diselimuti kabut abadi yang tak pernah benar-benar hilang meski angin kencang. Ia jatuh tersungkur ke tanah yang basah. Tubuhnya gemetar karena dingin dan kelelahan. Air hujan bercampur dengan air matanya mengalir di wajahnya yang sudah kurus kering. "Tuhan atau setan, tolong aku," gumamnya dengan suara pecah, hampir tak terdengar di tengah deru hujan. Tangannya mencengkeram tanah lumpur seolah mencari pegangan terakhir. Ia merasa begitu kecil di bawah pohon itu, seperti semut di hadapan raksasa. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar pasrah, siap menerima apapun asal penderitaannya berakhir. Tiba-tiba sebuah suara pelan terdengar dari balik kabut tebal, yang semakin pekat, suara yang kering seperti daun mati yang digerus di bawah kaki, tapi jelas dan menusuk telinga. "Kau mencari apa di sini, manusia? Di tempat yang bukan untuk yang lemah hati." Darmo mendongak dengan susah payah, matanya menyipit melawan hujan, dan dari kegelapan yang seperti hidup muncul seorang kuncen bermata buta sebelah. Pria tua itu berjalan pelan, tongkat kayunya mengetuk tanah dengan irama yang aneh. Kulitnya terlihat seperti kulit kayu mati, yang berkeriput dalam dan hitam legam, seolah ia bagian dari pohon beringin itu sendiri. Mata sebelahnya yang buta berwarna putih keruh seperti katarak yang tak pernah diobati. Sementara mata yang lain memandang Darmo dengan tatapan yang menusuk jiwa, seolah bisa melihat langsung ke dalam kegelapan hati manusia. Jubahnya basah kuyup tapi ia tak terganggu, seperti makhluk yang sudah terbiasa dengan kelembapan abadi gunung ini. Aku butuh uang, aku hancur total. Keluargaku pergi, semuanya hilang," jawab Darmo. Suaranya pecah dan tersendat. Air liur bercampur hujan menetes dari bibirnya. Ia merangkak mendekat, lututnya tenggelam di lumpur. Tapi kuncen itu hanya berdiri diam, tersenyum miring dengan gigi kuning dan tajam yang terlihat seperti taring kecil. "Uang, itu mudah didapat di dunia bawah," kata kuncen itu pelan, suaranya seperti gesekan batu. "Tapi harganya mahal, manusia. Bukan emas atau perak, tapi sesuatu yang lebih berharga. Kau siap membayar dengan nyawamu sendiri?" Darmo mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Keputusasaannya telah membutakannya sepenuhnya terhadap bahaya. Matanya penuh harapan palsu yang baru lahir. Kuncen itu mengangguk pelan, lalu menuntun Darmo ke sebuah gua tersembunyi di balik akar-akar beringin. Gua yang lembab dan gelap di mana udara terasa berat seperti timah cair. Bau tanah basah menyengat hidung hingga sesak. Dinding gua basah oleh air rembesan, dan tetesan air jatuh secara teratur seperti detik jam kematian. Di dalam gua, tanpa cahaya sedikit pun, hanya kegelapan mutlak yang menelan segalanya. Mereka melakukan ritual pati geni, meditasi dalam kegelapan yang konon bisa membuka pintu ke alam lain. Darmo duduk bersila di atas batu dingin, mata tertutup rapat, tubuhnya gemetar karena dingin dan ketakutan yang mulai menyusup. Sementara kuncen merapal mantra kuno dalam bahasa yang tak Darmo pahami. Suara rapalan itu bergema seperti guntur jauh, yang menggetarkan dinding gua. Kegelapan mendadak memadat, seolah menjadi benda padat yang menekan tubuh Darmo dari segala arah. Udara menjadi dingin menusuk tulang hingga sumsum, membuat napasnya membeku di tenggorokan. Dan tiba-tiba sesosok raksasa berkulit hijau lumut muncul dari dinding batu seperti keluar dari mimpi buruk terdalam. Tingginya hampir menyentuh langit-langit gua yang tinggi. Tubuhnya besar dan berotot dengan kulit kasar seperti lumut tebal yang menutupi pohon tua. Taring panjangnya meneteskan cairan hitam kental yang berbau busuk dan menyengat. Mata merahnya menyala redup seperti bara api di kegelapan, dan bau amis darah segar memenuhi gua. "Kau ingin kaya, manusia kecil." Suara itu bukan berasal dari mulutnya yang mengerikan, melainkan getaran kuat yang menghantam dada Darmo hingga sesak,
membuat jantungnya berdegup liar seperti hendak copot. Darmo membuka mata dengan susah payah. Tubuhnya gemetar hebat, keringat dingin bercucuran meski udara membeku. Ya tuan, apa saja aku beri, tolong aku. Balasnya, suaranya nyaris tak terdengar, tapi penuh dengan keputusasaan yang membuatnya rela menyerah sepenuhnya. Raksasa itu, Buto Ijo, makhluk legenda, yang ditakuti di lereng gunung, tertawa pelan, suara yang seperti batu besar retak, dan berguling di lereng, menggetarkan seluruh gua hingga debu jatuh dari langit-langit. Imbalannya sederhana, manusia bodoh. Sehelai kain hijau, kolor ijo, yang harus kau rendam dalam kuah daganganmu setiap malam Jumat Kliwon. Lakukan itu tanpa henti, dan kekayaan akan mengalir seperti sungai deras. Tapi ingat baik-baik, suara itu semakin dalam dan mengancam. Jangan pernah berhenti, atau aku akan datang menagih jiwamu, dan bukan hanya milikmu saja. Darmo mengangguk cepat-cepat. Tangannya yang gemetar menerima kain hijau lusuh yang dingin, seperti es langsung dari neraka. Kain yang terasa berlendir dan berat seolah menyimpan ribuan rahasia gelap. Saat Buto Ijo menghilang kembali ke dinding batu dengan suara desis seperti angin ribut, Kuncen berbisik di telinga Darmo dengan napas yang bau tanah kubur. Kau telah menjual dirimu sepenuhnya. Jangan pernah menyesal, karena penyesalan tak akan menyelamatkanmu. Darmo turun gunung dengan hati yang tiba-tiba ringan. Kakinya melangkah lebih cepat meski hujan masih deras. Pikirannya penuh dengan mimpi kekayaan baru. Tapi malam itu, saat ia akhirnya tertidur di gubuk reotnya, mimpi pertamanya dimulai. Mimpi mengerikan tentang lidah panjang yang bercabang, berwarna ungu kehitaman, menjilat darahnya sendiri dari tubuhnya yang tak berdaya, disertai tawa parau yang bergema di kegelapan abadi. Ia terbangun dengan jeritan, tapi saat itu ia menganggapnya hanya mimpi biasa. Ia tak tahu bahwa itu baru permulaan dari harga sejati yang harus dibayar. Setiap Kamis malam saat warga desa sudah terbuai dalam mimpi-mimpi yang tenang dan damai, meninggalkan jalanan sepi hanya ditemani suara jangkrik yang bernyanyi monoton memecah keheningan malam yang pekat, Darmo mengunci rapat pintu dapurnya dengan tangan yang semakin hari semakin gemetar. Ia memasang palang kayu tambahan yang tebal dan kasar, memastikan setiap celah tertutup rapat agar tak ada satupun cahaya atau suara yang bisa menyusup masuk, orang luar, atau mungkin sesuatu yang lebih mengerikan. Udara malam-malang terasa lebih dingin dari biasanya, menyusup melalui retakan dinding ruko yang sudah mulai lapuk, membuat napas Darmo membentuk kabut putih tipis di depan wajahnya yang pucat. Di atas tungku batu tua yang sudah hitam legam, oleh jelaga bertahun-tahun, api menyala merah membara seperti mata setan yang marah, memancarkan panas yang tak wajar, seolah-olah api itu hidup dan bernafsu. Sebuah kuali khusus, yang lebih kecil dan lebih gelap daripada kuali utamanya, disiapkan dengan hati-hati di atas nyala itu. Air di dalamnya sudah mulai mendidih pelan, gelembung-gelembung kecil naik ke permukaan, seperti jiwa-jiwa yang berusaha melarikan diri dari sebuah kotak kayu cendana yang disembunyikan dengan cerdik di bawah ubin lantai yang longgar. Kotak yang baunya seperti kayu tua bercampur dengan aroma aneh yang samar-samar mirip darah kering. Ia mengeluarkan sehelai kain hijau lusuh yang tampak berlendir dan lengket, seolah kain itu hidup dan bernapas. Hawa dingin yang menusuk tulang langsung menyebar ke seluruh ruangan saat kain itu disentuh, membuat api di tungku sejenak redup seolah takut. Dan Darmo merasakan getaran aneh di telapak tangannya, seperti arus listrik dingin yang merayap naik ke lengan. Kain itu dengan serat-seratnya yang kasar dan berwarna hijau lumut yang pudar, terasa berat di genggamannya, seolah menyimpan beban ribuan tahun kutukan. Kain itu adalah pemberian Sang Jin, Buto Ijo, yang kini seperti bayangan tak terpisahkan dalam hidup Darmo. Begitu kain itu menyentuh air mendidih yang tadinya bening, seperti air pegunungan, reaksi aneh dan mengerikan segera terjadi. Air itu berubah menjadi keruh kecoklatan dalam sekejap mata, seperti darah yang mengental dan membusuk, dan asap berwarna hijau zamrud yang tebal membumbung tinggi ke langit-langit dapur yang rendah, mengisi ruangan dengan kabut beracun yang membuat mata Darmo perih dan berair. Asap itu mengeluarkan suara desisan tajam, seperti ribuan ular yang sedang marah dan menggeliat, suara yang bergema di dinding dan merayap ke telinga Darmo, seperti bisikan ancaman. Darmo harus merapal mantra bahasa kuno, yang ia sendiri tak mengerti artinya sepenuhnya. Kata-kata yang diajarkan oleh Kuncen di gua itu, kata-kata yang terasa asing dan beracun di lidahnya, sembari mengaduk rendaman kain tersebut dengan sendok kayu panjang yang sudah retak di ujungnya. Om, Sari,
buto, ijo, mangan, daging. Gumamnya berulang-ulang, suaranya bergetar seperti daun kering yang ditiup angin ribut. Setiap kata seolah menarik energi dari tubuhnya yang semakin lemah, membuat keringat dingin bercucuran di dahinya, meski panas api menyengat kulitnya. Proses itu berlangsung lama, mungkin 1 jam penuh, di mana Darmo merasa waktu berhenti. Hanya ada kegelapan di sekitarnya, dan suara desisan yang semakin keras. Cairan, sisa rendaman yang berbau anyir, dan menyengat, bau yang seperti campuran antara daging busuk dan lumut basah yang membusuk. Itulah bumbu rahasia yang ia campurkan dengan hati-hati ke dalam kuali utama keesokan harinya. Hanya sedikit saja, tapi cukup untuk mengubah rasa baksonya menjadi sesuatu yang adiktif dan tak tertandingi. Kehidupan Darmo berubah drastis setelah ritual pertama itu. Uang mengalir deras seperti air bah yang tak pernah surut. Tumpah ruah dari pelanggan yang datang berbondong-bondong, membuat kantongnya penuh dengan lembaran uang kertas yang masih baru dan renyah. Rumah kayu reyot yang hampir roboh karena rayap dan kebocoran atap berganti menjadi rumah megah, berlantai 2, dengan pilar-pilar besar yang kokoh, dindingnya dicat putih bersih, dan jendela-jendela besar yang memandang ke arah kota Malang yang ramai. Gerobak tuanya yang sudah usang dipensiunkan dengan hormat, diganti dengan ruko strategis di pinggir jalan utama, yang selalu dipadati pelanggan dari pagi hingga malam. Suara sendok dan mangkuk beradu, seperti simfoni kesuksesan yang tak pernah berhenti. Tapi di balik kilauan kekayaan itu, Darmo mulai merasakan getaran aneh di hatinya. Pak Darmo, rahasianya apa sih bakso ini enak banget? Kayak ada sesuatu yang beda, tapi bikin ketagihan. Tanya seorang pelanggan tetap, seorang sopir truk dengan tangan kasar yang penuh kapalan dan baju lusuh berbau solar, sambil menyodorkan mangkuk kosongnya untuk tambahan kuah. Darmo tersenyum tipis, senyuman yang semakin hari semakin dipaksakan. Bibirnya melengkung tapi matanya tetap dingin dan kosong. Rahasia keluarga, Mas. Cuman doa dan usaha keras setiap hari, jawabnya dengan suara datar. Tapi dalam hati, ia merasa dingin menusuk seperti angin gunung di malam hari. Sebuah dingin yang datang dari dalam jiwa yang mulai retak. Kesuksesan itu mulai menuntut harga yang menggerogoti jiwanya pelan-pelan, tapi pasti, seperti ulat yang memakan daun dari dalam. Darmo mulai kehilangan nafsu makan sepenuhnya. Makanan apapun terasa seperti abu di mulutnya, bahkan bakso buatannya sendiri yang dulu ia nikmati. Tidurnya tak pernah nyenyak lagi, selalu terbangun di tengah malam dengan jeritan yang tertahan, tubuh basah kuyup oleh keringat dingin. Di setiap sudut matanya, ia mulai sering melihat bayangan besar setinggi 3 meter berdiri diam di pojok dapur yang gelap. Bayangan yang tak bergerak tapi terasa hidup, mengawasi setiap gerakannya dengan mata merah, yang menyala redup seperti bara api yang tak pernah padam. Mata yang seolah menembus pikirannya, dan membaca setiap penyesalan yang mulai muncul. Pelanggan yang awalnya memuji kelezatan baksonya dengan antusias, kini mulai menunjukkan tanda-tanda aneh yang membuat desas-desus mulai beredar pelan di pasar. Banyak dari mereka yang mengeluh mengalami mimpi buruk yang sama persis. Mimpi yang berulang seperti kutukan, dikejar oleh raksasa hijau di dalam hutan gelap yang penuh dengan tulang manusia yang berserakan, tulang yang masih berlumur darah dan berbau amis. Seorang pemuda kantor dengan kemeja rapi mendekati Darmo suatu siang. Wajahnya lesu dan mata merah karena kurang tidur. Pak, baksonya memang enak, tapi sejak makan di sini, saya mimpi aneh terus. Raksasa itu, dia pegang kain hijau dan bilang, bayar dengan dagingmu. Ceritanya dengan suara bergetar, tangannya memegang mangkuk dengan erat seolah mencari pegangan. Darmo menggeleng pelan. Itu pasti kebetulan, nah. Coba kurangi kopi malam-malam. Tapi sebelum pemuda itu pergi, seorang ibu rumah tangga dengan wajah pucat dan lingkar hitam di bawah mata mendekat. Pak, saya mimpi lagi malam ini. Raksasa hijau itu, dia bilang, kembalikan dagingku, dan suaranya seperti desisan ular. Anak saya juga mulai demam aneh. Ceritanya dengan suara pelan yang penuh ketakutan. Matanya melirik ke dapur seolah merasakan ada yang salah. Darmo menelan ludah dengan susah payah. Tenggorokannya terasa kering seperti pasir. Itu cuman mimpi, Bu. Mungkin makan terlalu malam atau cuaca panas, balasnya. Tapi ia tahu dalam hati, itu bukan mimpi biasa. Itu adalah serpihan dari kutukan yang mulai menyebar seperti virus tak terlihat. Kesehatannya sendiri merosot tajam, seperti pohon yang akarnya diracuni pelan-pelan. Kulit di punggung dan lengannya mulai ditumbuhi bercak-bercak hijau yang aneh. Bercak yang gatal luar biasa seperti ribuan semut yang menggigit dari dalam. Dan jika digaruk dengan nekat,
akan mengeluarkan nanah berwarna hijau pekat yang berbau sama persis dengan rendaman kain keramat tersebut. Bau yang membuat mual dan pusing siapapun yang menghirupnya. Malam demi malam, suara desisan dari kain itu semakin keras di telinganya. Bahkan saat kain itu aman di kotaknya, seperti bisikan yang datang dari kegelapan. Lebih banyak daging, jiwa manusia untukku. Darmo mulai bertanya pada dirinya sendiri di cermin yang sudah berembun. Wajahnya yang semakin kurus, dan mata yang semakin cekung memandang kembali dengan tatapan asing. Apakah kekayaan ini layak? Tapi jawaban selalu sama. Terlambat untuk mundur, karena buto ijo sudah menempel seperti bayangan yang tak pernah pergi, menunggu saat yang tepat untuk menagih lebih dari sekadar kain. Larno adalah pemuda yatim piatu berusia 20 tahun yang baru bekerja 2 bulan sebagai asisten Pak Darmo. Ia tumbuh di panti asuhan di lereng Malang yang dingin. Belajar sejak kecil bahwa kerja keras adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Tubuhnya kurus tapi kuat, tangannya kasar karena sering mengangkat karung-karung berat, dan wajahnya selalu tersenyum sopan meski matanya menyimpan rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Ia rajin luar biasa, datang paling pagi, pulang paling malam, membersihkan setiap sudut ruko tanpa diminta, tapi rasa penasarannya adalah kutukan yang perlahan-lahan menggerogoti ketenangannya. Setiap kali ia melihat pojok belakang dapur yang selalu tertutup tirai kusam berwarna abu-abu pudar, seperti kain kafan yang sudah usang dan berdebu, hatinya berdegup lebih cepat. Tirai itu tak pernah dibuka sepenuhnya, hanya disingkap sedikit saat Pak Darmo mengambil sesuatu dari dalam. Dan dari celah itu selalu tercium bau aneh yang membuat Larno mual tanpa alasan. Pak Darmo selalu melarangnya dengan keras untuk mendekati atau menyentuh kuali besar yang berada di pojok belakang dapur itu. Tempat yang seperti makam kecil di tengah hiruk pikuk warung. "Jangan pernah deketin situ, Larno. Bahaya besar. Bukan urusanmu," kata Darmo suatu siang yang cerah. Saat mereka sedang membersihkan meja-meja setelah jam makan siang usai. Suaranya tegas dan kasar. Tapi Larno yang sudah mulai mengenal majikannya bisa mendengar getar ketakutan yang tersembunyi di balik nada itu. Seperti angin yang berhembus melalui celah pintu tua yang rapuh. Wajah Darmo saat itu lebih pucat dari biasanya. Lingkar hitam di bawah matanya semakin pekat. Dan tangannya memegang kain lap dengan erat hingga urat-uratnya menonjol. Larno mengangguk cepat seperti biasa. Tapi matanya selalu melirik ke tirai itu setiap kali ia lewat. Seolah tirai itu memanggilnya dengan bisikan tak terdengar. "Kenapa ya, Pak? Ada apa di sana? Bau aneh terus dari situ," tanyanya pelan suatu hari. Suaranya hampir seperti bisik karena takut dimarahi lagi. Darmo memelototinya dengan mata yang tiba-tiba liar, seperti binatang yang terpojok. "Jangan banyak tanya. Kerja aja yang benar, atau pulang sana ke kontrakanmu dan jangan balik lagi." Bentaknya keras, suaranya menggema di dapur kosong hingga membuat Larno mundur beberapa langkah. Jantungnya berdegup kencang. Darmo kemudian berbalik, napasnya tersengal, seolah marahnya bukan hanya pada Larno, tapi pada sesuatu yang tak terlihat di sekitarnya. Larno diam saja, tapi rasa curiganya semakin membara, seperti api kecil yang ditiup angin, terutama karena ia sering mendengar suara tawa parau dari dapur saat malam tiba. Tawa yang rendah dan berat, seperti suara batu yang bergesekan, disertai desisan aneh yang membuatnya tak bisa tidur nyenyak di kontrakan sempitnya. Malam demi malam Larno semakin gelisah. Ia mulai memperhatikan pola Pak Darmo. Setiap Kamis malam majikannya selalu menyuruhnya pulang lebih awal dengan alasan ada urusan keluarga, dan pintu ruko dikunci rapat dari dalam. Tapi suara-suara itu tetap terdengar samar dari kontrakannya, yang hanya beberapa gang di belakang. Desisan seperti ular, mantra pelan yang tak dimengerti, dan kadang erangan yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Ini bukan urusan normal," gumam Larno pada dirinya sendiri suatu malam, sambil memandang langit Malang yang gelap tanpa bintang. Rasa ingin tahunya akhirnya menang atas rasa takut. Suatu Kamis malam yang langitnya tertutup awan hitam pekat, angin bertiup dingin menusuk tulang. Larno memutuskan untuk tidak pulang ke kontrakannya. Ia berpura-pura pergi saat Pak Darmo menyuruhnya, tapi diam-diam kembali melalui pintu belakang gudang yang jarang dikunci. Ia bersembunyi di balik tumpukan karung tepung yang menjulang tinggi seperti tembok karung goni yang berdebu. Tubuhnya meringkuk kecil di antara bau tepung dan rempah kering yang menyengat. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, seolah suhu turun drastis hanya di sekitar ruko itu, dan suara jangkrik di luar seolah berhenti bernyanyi secara tiba-tiba, meninggalkan keheningan yang mencekam dan berat. Napas Larno pelan-pelan.
Jantungnya sudah berdegup kencang sejak ia menyelinap masuk, tapi ia memaksa diri untuk diam, mengintip melalui celah kecil di pintu gudang yang sedikit terbuka. Melalui celah itu, mata Larno membelalak tak percaya. Pupilnya melebar karena kegelapan dan kengerian yang menyergapnya seketika. Ia melihat majikannya, Pak Darmo, berdiri sendirian di depan kuali khusus dengan tubuh yang gemetar hebat, seperti daun kering di ujung musim kemarau. Wajahnya basah oleh keringat dingin yang mengalir deras. Darmo mengeluarkan kain hijau menjijikkan dari kotak kayu cendana, kain yang berlendir dan berbau busuk, hingga Larno bisa menciumnya dari jarak jauh. Saat kain itu dimasukkan ke dalam air mendidih, asap hijau zamrud tebal membumbung tinggi, mengisi dapur dengan kabut beracun yang membuat Larno menahan napas. Darmo mulai merapal mantra dengan suara serak dan bergetar. Om, butuh, mangan, jiwa, lebih banyak, jiwa manusia. Kata-kata itu bergema pelan tapi menusuk, seperti pisau yang menusuk telinga Larno. Tapi yang benar-benar membuat jantung Larno seolah berhenti berdetak, darahnya membeku di pembuluh, adalah pemandangan mengerikan di belakang Darmo. Sosok Buto Ijo yang legendaris, raksasa hijau lumut dengan tubuh besar dan kulit kasar seperti pohon tua yang ditumbuhi lumut tebal, berdiri menempel tepat di punggung Darmo, seolah menempel seperti bayangan yang hidup dan bernafsu. Tingginya hampir menyentuh langit-langit dapur, mata merahnya menyala redup di kegelapan, dan lidahnya yang panjang, bercabang dua seperti ular piton, berwarna ungu kehitaman dan berlendir, keluar dari mulutnya yang penuh taring. Lidah itu menjilat uap kuali dengan gerakan lambat tapi rakus. Setiap kali menyentuh asap hijau, sosok itu mengeluarkan suara erangan kepuasan yang dalam dan mengerikan. Suara yang membuat tulang Larno terasa rapuh, dan bulu kuduknya berdiri tegak semua. Enak, daging manusia, manis sekali, lebih banyak, berikan lebih banyak, gumam Buto Ijo. Suaranya seperti guntur rendah yang bergema di dada Larno, bukan di telinga, membuat tubuhnya bergetar tanpa kendali. Larno ingin berteriak, ingin lari, tapi hawa dingin yang tiba-tiba membekukan udara di sekitarnya, seolah suhu turun hingga minus hanya di gudang itu, mengunci mulutnya rapat-rapat, membuat tenggorokannya terasa seperti disumbat es. Matanya tak bisa berkedip, terpaku pada pemandangan itu. Otaknya berusaha menolak apa yang dilihatnya tapi tubuhnya tak mau bergerak. Ia mundur pelan, sangat pelan, tapi kakinya yang gemetar menyenggol salah satu karung tepung di bawah, membuat suara kecil deg yang terdengar seperti ledakan di keheningan malam itu. Darmo berbalik tiba-tiba, matanya liar dan merah seperti binatang yang ketakutan. "Siapa di sana? Keluar, jangan sembunyi!" bentaknya dengan suara yang nyaris jeritan. Tangannya memegang sendok kayu panjang seperti senjata, wajahnya pucat pasi dan berkeringat deras. Asap hijau masih membumbung, dan di baliknya, Larno sekilas melihat mata merah Buto Ijo melirik ke arah gudang. Mata yang seolah tahu keberadaannya. Larno tak menunggu lagi. Ia berlari keluar gudang melalui pintu belakang. Kakinya terpeleset di lantai basah, tapi ia terus berlari ke ganggang sempit. Hati berdegup kencang seperti hendak copot dari dada. Napasnya tersengal-sengal di udara dingin malam. Ia baru berhenti saat sudah jauh di kontrakannya. Pintu dikunci rapat dan lampu dinyalakan terang. Tapi malam itu, mimpi Larno dimulai. Mimpi mengerikan yang berulang sepanjang malam. Kain hijau lusuh yang hidup seperti ular piton raksasa, meluncur pelan dari kegelapan, melilit tubuhnya sendiri mulai dari kaki, naik ke pinggang, dada, hingga leher. Semakin kencang, hingga napasnya terhenti. Di ujung mimpi, ia melihat mata merah menyala di balik kain itu, dan suara tawa parau bergema. "Kau sudah melihat, sekarang giliranmu." Larno terbangun berkali-kali dengan jeritan yang tertahan, tubuh basah kuyup keringat dingin. Ia tahu, rahasia yang ia intip bukan lagi milik Pak Darmo saja. Kini rahasia itu juga mengintainya dari balik kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk menagih. Keadaan di warung bakso Malang Barokah berubah menjadi mencekam secara tiba-tiba, seperti kabut hitam yang menyelimuti kota Malang tanpa peringatan, ketika seorang pelanggan setia bernama Pak Surya, seorang pria paruh baya yang sehat walafiat, dengan tubuh tegap dari pekerjaan sebagai tukang kayu dan wajah yang selalu ramah, tiba-tiba ambruk dan meninggal di tempat setelah tersedak bakso Pak Darmo. Itu terjadi di siang bolong yang cerah, saat warung masih ramai oleh pelanggan yang berdesakan. Suara sendok beradu dengan mangkuk logam bergema, seperti ritme biasa yang tak terduga akan berubah menjadi mimpi buruk. Pak Surya sedang makan dengan lahap, mulutnya penuh dengan bola bakso yang kenyal dan kuah panas yang mengepul.
Matanya berbinar karena kenikmatan rasa yang sudah menjadi rutinitas mingguannya. Tiba-tiba, wajahnya memerah. Ia batuk hebat seperti ada sesuatu yang hidup di tenggorokannya. Tangannya memegang leher dengan panik sementara kuah tumpah ke bajunya. Dalam hitungan detik, tubuhnya jatuh ke lantai dengan suara dentuman keras. Wajahnya membiru seperti mayat yang sudah lama terkubur. Mata terbelalak penuh keterkejutan dan ketakutan yang tak sempat diucapkan. "Tolong Pak Surya, ada yang tersedak!" teriak pelanggan lain di sekitarnya. Seorang wanita muda dengan tas belanja yang jatuh ke tanah. Suaranya melengking memecah keramaian menjadi kepanikan. Orang-orang berkerumun, beberapa mencoba memukul punggungnya. Yang lain memanggil ambulans. Tapi Darmo yang berlari keluar dari balik kuali dengan wajah pucat pasi. Sudah tahu dari tatapannya yang kosong bahwa semuanya sudah terlambat. Napas Pak Surya berhenti. Tubuhnya diam seperti boneka rusak dan aroma bakso yang masih mengepul seolah mengejek tragedi itu. Tragedi itu memicu desas-desus liar yang menyebar seperti api di rumput kering. Mulai dari mulut ke mulut di pasar tradisional, hingga ke grup-grup WhatsApp dan postingan di media sosial setempat. Kabarnya, saat tim medis melakukan autopsi di rumah sakit kota, mereka menemukan helaian benang berwarna hijau yang aneh dan tak masuk akal. Benang yang membelit tenggorokan korban seperti ular piton yang rakus, menyumbat jalan napasnya dengan lilitan yang tidak masuk akal kuatnya. Seolah benang itu hidup dan sengaja menarik napas terakhir Pak Surya. Dokter-dokter yang biasanya tenang pun bergumam dengan wajah pucat. "Ini bukan benang biasa. Terlalu kuat, terlalu aneh," kata salah seorang di antara mereka. Suaranya bergetar saat laporan itu bocor ke publik melalui perawat yang ketakutan. Foto-foto autopsi yang seharusnya rahasia mulai beredar secara diam-diam di media sosial. Meski buram dan gelap, tapi cukup untuk membuat orang bergidik. Benang hijau itu terlihat seperti bagian dari kain lusuh, berlendir, dan berbau amis yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu medis. Isu tentang pesugihan pun meledak seperti bom di pasar dan media sosial setempat, membakar rasa takut yang sudah lama tersimpan di hati warga Malang yang percaya pada cerita-cerita mistis lereng gunung. "Itu pasti pesugihan Buto Ijo. Bakso Pak Darmo ada tumbalnya. Jangan makan di sana lagi, nanti kita jadi korban berikutnya." Bisik-bisik warga di warung kopi dan pasar pagi. Suara mereka pelan tapi penuh keyakinan. Mata mereka melirik ke arah ruko Darmo, seperti melihat sarang setan. Di Facebook dan Instagram lokal, postingan demi postingan muncul. "Hati-hati dengan bakso barokah itu. Sudah ada yang mati. Autopsinya ada benang hijau seperti kolor ijo. Ini pasti ilmu hitam." Tulis seorang netizen dengan foto buram mayat Pak Surya yang diambil diam-diam. Komentar-komentar membanjiri, dari yang skeptis hingga yang panik. "Aku sudah mimpi buruk sejak makan di sana." Atau "Pak Darmo dulu miskin, sekarang kaya mendadak. Pasti ada apa-apa." Darmo yang dulu dikenal sebagai pria ramah, kini menjadi pusat ketakutan kolektif. Nama warungnya yang dulu membawa berkah kini seperti kutukan yang diucapkan berulang. Darmo sendiri menjadi paranoid yang luar biasa. Seperti tikus yang terperangkap di kandang ular. Pikirannya dipenuhi bayang-bayang yang tak pernah pergi. Ia mulai berbicara sendiri di sudut-sudut ruko yang gelap, jarang keluar dari pintu depan, bahkan untuk membeli bahan baku. Semuanya diantar oleh supplier yang mulai curiga. "Jangan datang, cukup sudah, aku sudah bayar banyak." Gumamnya pada bayangan di dinding yang seolah bergerak pelan. Suaranya bergetar seperti anak kecil yang ketakutan. Tangannya memegang pisau dapur, dengan erat seolah siap bertarung dengan hantu. Ia merasa sang Buto Ijo tidak lagi puas hanya dengan rendaman kain setiap Kamis malam. Sang jin yang rakus itu mulai menagih daging segar sebagai bentuk pengabdian yang lebih tinggi. Bisikan-bisikan di telinganya semakin sering, seperti angin dingin yang berhembus dari kain hijau itu sendiri. "Daging manusia, segar dan hangat, berikan padaku, atau kau yang kuganti." Darmo mulai mengunci semua pintu dan jendela dengan gembok tambahan. Tapi ia tahu, kunci itu tak berguna melawan sesuatu yang datang dari dalam dirinya sendiri. Setiap malam, suara cakaran raksasa yang sangat keras terdengar di atas atap seng ruko. Seperti kuku panjang yang menggaruk logam dengan marah. Suara yang menggetarkan dinding hingga gelas-gelas bergetar dan jatuh pecah. Bau busuk dari dapur kini sudah melampaui batas wangi bawang goreng yang dulu menutupinya. Bau kematian itu menyengat seperti mayat yang membusuk di bawah sinar matahari. Campuran antara darah mengental dan lumut basah, yang membikin mual siapapun yang lewat di depan ruko. Lalat-lalat hijau yang aneh,
dengan mata merah menyala seperti bara, berkerumun di sekitar ruko meski warung itu sudah ditutup rapat selama berhari-hari. Mereka berdengung seperti nyanyian pemakaman, menempel di jendela dan pintu seolah dipanggil oleh kekuatan tak kasat mata. Warga yang lewat mempercepat langkah, menutup hidung, dan bergumam doa pelan, tak berani mendekat. Larno datang keesokan hari setelah malam yang mengerikan itu. Wajahnya pucat seperti kain kafan, mata merah karena tak tidur semalaman. Tubuhnya gemetar saat ia membuka pintu belakang dengan kunci cadangan. Pak Darmo, saya lihat semalam. Itu, makhluk apa yang berdiri di belakang, Pak? Tanyanya berbisik pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Matanya melirik ke pojok dapur, seolah takut sosok itu masih ada di sana. Darmo, yang sedang duduk meringkuk di lantai dengan kain lap di tangan, mendongak tiba-tiba, matanya liar, dan penuh ketakutan seperti binatang yang terluka. Ia bangkit dan memegang bahu Larno dengan kuat hingga sakit. Jari-jarinya menekan seperti cakar. Kau lihat. Kau benar-benar lihat dia. Kau harus diam, Larno. Jangan bilang siapa-siapa. Kalau tidak dia akan ambil kau juga, seperti Pak Surya. Diam atau kau mati. Ancamnya dengan suara serak yang penuh keputusasaan. Napasnya panas di wajah Larno. Matanya penuh air mata yang tak jatuh. Larno mundur pelan. Wajahnya semakin pucat. Tapi ia tahu dalam hati, rahasia itu seperti racun yang sudah meresap ke dalam darahnya. Tak bisa dihilangkan, hanya menunggu waktu untuk membunuh dari dalam. Warga mulai menjauh dari ruko itu. Jalanan di depannya yang dulu ramai kini sepi seperti kuburan. Tapi aroma bakso yang gurih dan menggoda itu masih memanggil dari kejauhan. Seperti jerat yang tak terlihat yang menarik orang-orang yang lemah iman. Beberapa orang nekat datang, tapi mereka pergi dengan wajah pucat dan mimpi buruk yang baru. Darmo duduk sendirian di dapur yang gelap. Lampu neon di atasnya berkedip-kedip, seperti sinyal kematian. Mendengar bisikan semakin jelas dari kain hijau yang tersembunyi di kotak cendana. Malam besok, daging segar, berikan jiwa manusia. Atau kau yang jadi tumbal utama. Suara itu bergema di kepalanya, seperti guntur yang tak pernah berhenti. Membuatnya meringkuk lebih dalam, menunggu malam Jumat Kliwon yang akan menjadi akhir dari segalanya. Malam Jumat Kliwon yang paling kelam dalam ingatan warga Malang akhirnya tiba. Seperti malam yang telah lama ditunggu oleh kegelapan itu sendiri. Langit di atas kota tertutup awan hitam pekat yang menggantung rendah. Tanpa sehelai bintang pun yang berani menampakkan diri. Seolah langit pun takut menyaksikan apa yang akan terjadi. Angin menderu kencang di ganggang sempit, membawa suara seperti jeritan jiwa-jiwa tersesat yang meronta di alam lain. Daun-daun pohon bergoyang liar, hingga berderit seperti tulang yang retak. Udara malam terasa lebih berat dari biasanya, dingin menusuk tulang hingga sumsum, dan bau tanah basah dari lereng gunung seolah naik ke kota, membawa serta aroma amis yang samar, tapi semakin kuat menuju ruko bakso Malang Barokah yang sudah lama tutup. Di dalam ruko yang gelap dan sunyi, hanya diterangi lampu neon kecil yang berkedip-kedip seperti mata yang sekarat. Darmo berdiri sendirian di depan tungku batu tuanya, dengan napas yang tersengal-sengal. Dada naik turun tak beraturan seperti orang yang baru lari dari maut. Tubuhnya sudah berubah mengerikan, membengkak secara tidak wajar seperti balon yang kelebihan angin. Kulitnya mengkilat karena keringat dingin yang tak henti mengucur. Dan pembuluh darah di sekujur tubuhnya menonjol besar, seperti akar-akar pohon beringin. Berwarna hijau pekat yang berdenyut-denyut, seperti dialiri cairan beracun langsung dari neraka. Bercak-bercak hijau di kulitnya kini sudah menyebar ke seluruh tubuh. Gatal yang tak tertahankan membuatnya menggaruk tanpa sadar hingga berdarah. Tapi darah yang keluar pun berwarna kehijauan dan berbau anyir seperti rendaman kain itu. Cukup, aku berhenti sekarang. Aku tak mau lagi. Gumamnya dengan suara serak yang nyaris tak terdengar. Tangannya gemetar saat membuka kotak kayu cendana di bawah ubin lantai. Tapi meski bibirnya mengucap penolakan, tangannya tetap mengeluarkan kain hijau lusuh yang sudah seperti bagian dari tubuhnya sendiri. Kain yang kini terasa lebih berat, lebih hidup, dan lebih dingin dari es abadi. Saat ia hendak memasukkan kain hijau itu ke dalam kuali, yang airnya sudah mendidih pelan, udara di dapur mendadak memadat seperti menjadi dinding tak terlihat. Suhu turun drastis hingga napas. Darmo membentuk kabut tebal di depan wajahnya. Tiba-tiba, sang raksasa dari Gunung Kawi, Buto Ijo, memanifestasikan dirinya secara utuh untuk pertama kalinya di dunia nyata. Tubuhnya yang besar dan hijau lumut,
mengisi seluruh ruangan dapur hingga dinding ruko yang kokoh seolah hendak retak dan ambruk. Retakan-retakan kecil mulai muncul di tembok, seperti luka yang terbuka. Bau amis darah segar dan lumut busuk memenuhi ruangan, membuat Darmo tersedak. Mata merah Buto Ijo menyala terang seperti dua bara api besar. Taringnya meneteskan cairan hitam kental yang mendesis saat menyentuh lantai, dan lidah bercabangnya menjulur keluar, menggeliat seperti mencium udara. Kau berpikir bisa berhenti, manusia bodoh. Kesepakatan kita abadi. Kau milikku sekarang. Suara Buto Ijo menggelegar seperti guntur yang pecah di dalam ruangan. Getarannya menghantam dada Darmo hingga ia terhuyung, membuat gelas-gelas di rak pecah berderai ke lantai, seperti hujan kaca, dan lampu neon di atas meledak dengan percikan api kecil. Darmo mundur hingga punggungnya menempel dinding, lututnya lemas hingga hampir jatuh. Wajahnya basah oleh air mata dan keringat yang bercampur. Tolong, aku sudah kasih banyak. Aku sudah bayar dengan pelanggan-pelangganku, dengan mimpi buruk mereka. Dengan nyawa Pak Surya, ambil saja uangku, rumahku, semuanya. Tapi lepaskan aku, jeritnya dengan suara pecah. Tangannya terangkat memohon seperti anak kecil yang ketakutan. Tapi Buto Ijo hanya tertawa lebih keras. Suara tawa parau yang mengguncang fondasi bangunan hingga debu jatuh dari langit-langit seperti salju hitam. Uang, rumah,